Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oleh karena itu, melalui Peraturan Bupati Tanah Tidung Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Tidung mempunyai tugas. Yang pertama adalah pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya. Yang kedua, pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Tugas-tugas tersebut sebagai salah satu bentuk implementasi visi dan misi Bupati Tanah Tidung, yaitu terwujudnya Tanah Tidung bermartabat, sejahtera, indah, dan hormat manis atau bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonatan SE, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Peserta PKA Angkatan Kedua tahun 2023 pada Puslatbang LAN RI Samarinda. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul Media Pancaran Asa atau metode edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan membawa kesejahteraan. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini di mana masih banyaknya masyarakat atau petani tradisional di Kabupaten Tanah Tidung yang mempertahankan budaya metode merambah hutan dan membakar lahan untuk melakukan kegiatan pertanian atau berladang. Hal ini merupakan suatu keprihatinan bukan hanya terkait dengan dampak negatif dari aktivitas pembakaran lahan, tetapi juga terhadap kesejahteraan para petani. Maka terobosan inovasi yang saya lakukan adalah dengan memodifikasi metode sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari yang sebelumnya satu arah menjadi metode penampingan dan pemberdayaan petani yang lebih pada konsep learning by doing, di mana petani akan diajak untuk membudayakan sistem pertanian menetap yang tidak lagi membuka lahan baru dan membakar lahan setiap kali hendak bertani atau berladang. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya-upaya preventif untuk mengurangi kegiatan-kegiatan pembakaran lahan oleh masyarakat dalam rangka membuka lahan pertanian. Dengan implementasi aksi perubahan media pancaran asa ini, upaya tersebut diharapkan sangat efektif karena berbasis pemberdayaan masyarakat. Laporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone pertama, yaitu pembentukan tim efektif. Kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor, lalu melaksanakan kegiatan ekspos aksi perubahan di kantor BPBD. Selanjutnya, rapat pembentukan tim efektif dan penataan ruang sekretariat pengelolaan media pancaran asa. Kegiatan berikutnya adalah penyusunan SK tim efektif. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan SK tim efektif oleh Kepala Pelaksana BPBD, kemudian didistribusikan kepada tim efektif. Tim efektif yang sudah terbentuk mempersiapkan administrasi kegiatan seperti menyusun materi sosialisasi ke OPD terkait dan masyarakat, serta administrasi pendukung lainnya.
Milestone kedua, melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD yang terkait dengan implementasi aksi perubahan. Yang pertama, koordinasi ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang kedua, koordinasi ke UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Kabupaten Tanah Tidung. Yang ketiga, koordinasi dengan Camat Kecamatan Betayau. Yang keempat, koordinasi dengan Bapeda dan Litbang. Milestone ketiga, kegiatannya tim efektif menyusun petunjuk teknis operasional kegiatan program media pancaran asa. Yang kedua, menyusun SK tim kolaboratif yang berisi OPD yang berkaitan dengan aksi perubahan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan SK oleh sekretaris daerah. Milestone keempat, pelaksanaan sosialisasi pada tingkat kecamatan dengan kegiatan menyiapkan sarana dan prasarana, melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh kepala desa dan perwakilan masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga dilanjutkan ke desa dengan metode pertemuan umum maupun dengan mendatangi masyarakat secara langsung. Milestone kelima, memilih dan menetapkan calon anggota program media pancaran asa dengan kegiatan masyarakat yang berminat dapat menghubungi kepala desanya dan menyerahkan kartu fotokopi kartu tanda penduduk. Tim efektif mengambil kartu tanda penduduk yang ada di kantor desa sebagai data dasar untuk melakukan verifikasi. Sebelum mendaftar jadi peserta, masyarakat sudah memperoleh informasi tentang ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta. Milestone keenam, melakukan peninjauan langsung. Untuk validasi data calon peserta, maka perlu dilakukan peninjauan langsung ke lapangan, sekaligus sebagai bagian dari tahapan seleksi. Kegiatannya adalah mengunjungi masyarakat calon peserta sesuai identitas yang ada dan meninjau lokasi yang akan menjadi lahan implementasi program media pancaran asa. Manfaat aksi perubahan ini terbagi dalam dua bagian, yaitu manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi pemerintah, sedangkan manfaat bagi masyarakat. Dengan implementasi aksi perubahan ini, paradigma masyarakat akan berubah menjadi lebih produktif, sehingga kesejahteraan semakin meningkat, yang berarti angka kemiskinan semakin menurun. Sejalan dengan itu, luasan lahan untuk bertani semakin berkurang demi efisiensi, sehingga mengurangi perebutan lahan dengan perusahaan, dan ini akan menyebabkan iklim investasi semakin meningkat. Sebagai tindak lanjut dari aksi perubahan ini, di jangka menengah akan dimulai proses penggarapan lahan pertanian dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke desa-desa dan pendampingan petani. Untuk jangka panjang, memperluas jaringan program mencakup beberapa kecamatan yang belum terjangkau pada jangka pendek dan jangka menengah. Mendapat dukungan dari Bupati Tanah Tidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Henry, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Wakil Bupati Tanah Tidung, dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan atas aksi perubahan yang dilaksanakan dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2023 yang diadakan oleh Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia kepada Bapak Yonatan Sarjana Ekonomi dengan judul Aksi Perubahan Media Pancaran Asa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Halo Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
apresiasi dan dukungan atas aksi perubahan yang dilaksanakan dalam rangka pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 2 tahun 2023 yang diadakan oleh Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia kepada Yonatan SE dengan judul Aksi Perubahan Media Pancaran Asa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya asisten 1 Kabupaten Tidung Muhammad Idham Nur, SHO MAP, dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan atas aksi perubahan yang diserahkan oleh Saudara Yonatan SE dengan judul Media Pancaran Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswanto, Kepala Desa Bungkong, Kecamatan Kayau, akan mengapresiasi adanya program Pancaran Asa dilaksanakan oleh Kabupaten Tanah Tidung yang membuat motivasi atau inovatif untuk petani masyarakat Bungkong yang dulunya masyarakat berpindah-pindah. Saya optimis bahwa program ini bisa dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan kedepannya menjadi perkembangan untuk petani-petani bisa mendukung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera sampaikan untuk kita semua. Saya secara pribadi pada saat ini mengapresiasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Yonatan dalam kegiatan aksi perubahan tim 3. Ini juga sejalan dengan program desa kita. Pertama, tujuannya adalah sama-sama kita berupaya untuk menjaga kelestarian kita, mengingat tradisi dari kita orang Burusu ini setiap tahun itu pasti berladang. Yang kedua, pola ladangnya itu adalah sering berpindah-pindah. Nah, ini sejalan dengan program yang disampaikan Pak Yonatan ke desa melalui program tim ini. Tentu harapan kami program ini dapat berguna bagi masyarakat kita yang ada di desa Seluyun. Nah, tentu harapan juga kami sampaikan kepada penerima kegiatan ini agar kiranya bisa fokus, bisa berkomunikasi secara baik. Tentu akhirnya adalah untuk pengembangan ekonomi pada masyarakat kita. Nah, mungkin terima kasih sampaikan. Akhir kata, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami selaku masyarakat desa sangat berterima kasih atas program Media Pancaran Asa yang dilaksanakan oleh Bapak Yonatan. Kami merasa program ini sangat membantu kami sebagai petani untuk mengelola pertanian dengan baik, supaya kami tidak lagi melakukan pertanian dengan sifat membakar dan berpindah-pindah. Saya adalah seorang petani yang selama ini bertani suka berpindah-pindah tempat, menebang hutan dan membakar hutan. Jadi selama ini kami proses pertaniannya seperti itu. Nah, semoga dalam program Media Pancaran Asa ini kami bisa terbantu dalam proses kami berladang. Semoga pemerintah bisa membina kami melalui program Pancaran Asa ini, sehingga proses bertani kami akan lebih baik ke depannya. Demikian laporan implementasi media pancaran asa atau metode edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, khususnya petani, agar menjadi petani yang lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.